Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membahas si Malakama hilirisasi nikel. Saya akan langsung bertanya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang sudah tersambung lewat sambungan telekonferensi Pak JK. Pak JK, kita tahu Pak kondisinya sudah seperti sekarang dan ini adalah waktunya untuk kemudian kalau memang harus ada perbaikan itu harus dilakukan untuk kemaslahatan anak bangsa. Kalau menurut Anda Pak JK, apa yang harus dilakukan supaya kemudian hilirisasi ini nilai tambahnya tidak justru pergi ke negara lain, ke bangsa lain, tapi dinikmati anak bangsa sendiri Pak? Iya betul bahwa ini suatu kebijakan yang perlu diperbaiki karena seperti apa yang disampaikan tadi Saudara Sulfika dan teman-teman lain tadi situ, bahwa efeknya ke dalam negeri tidak sebesar dengan pengerukan sumber daya alam kita keluar. Karena itu memang salah satu perbaikannya ialah memberikan ke aturan-aturan yang lebih baik, yaitu pertama tadi mungkin pendapatan negara harus lebih tinggi, tenaga kerja kita lebih berperan, jangan terlalu besar. Ketiga, suatu nilai tambah yang lebih banyak lagi, artinya industri hilir yang kita sebut itu lebih berperan, dan karena itu maka nanti izin-izin selanjutnya untuk nikel itu harus diberikan ke perusahaan-perusahaan nasional. Dan saya yakin perbankan itu bukan kekurangan uang, dia banyak dana sekarang ini perbankan kita. Tapi selama proyek itu menguntungkan, dia pasti diberikan. Contohnya kita punya semua dalam negeri itu bisa karena prospek menguntungkannya ada, tapi dibutuhkan juga para pengusaha-pengusaha nasional yang mempunyai kemampuan teknologi. Kenapa Cina itu memang dia tidak pernah transfer teknologi. Kalau tidak dipaksa. Tapi di Cina, kalau Anda investasi di Cina, itu semua seperti detail dari proyek itu harus diberikan ke pemerintah, sehingga nanti berikutnya bahwa pemerintah dapat memberikan kepada pengusaha untuk membangun hal yang sama. Ini pelajaran yang besar kepada kita semua bahwa hilirisasi itu tidak terlalu banyak manfaatnya untuk kepentingan negara dan juga masyarakat. Pak JK, ini pertanyaan terakhir Pak, kontrak-kontrak yang sekarang sudah berjalan Pak, tadi kan ada data Pak yang saya paparkan bahwa memang industri smelter nikel sekarang lebih dari separuh atau mayoritas dikuasai perusahaan-perusahaan Tiongkok. Apakah kontrak-kontrak ini misalnya bisa ditinjau ulang, dinegosiasi ulang, atau seperti apa kira-kira solusinya Pak supaya kemudian lebih berimbang antara investor asing dengan anak bangsa ini Pak JK? Ya, untuk membatalkan atau merubah di jalan tentu mungkin kurang bagus ya, nanti orang tidak percaya lagi kepada Indonesia, tapi diharuskan untuk menambah tenaga kerja bekerja, berikan tambahan untuk suatu hilir yang lebih besar sehingga industri lanjutannya di dalam negeri dan dimanfaatkan untuk suatu kebutuhan industri dalam negeri. Tentu di situ yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla sudah mencerahkan kami malam ini. Terima kasih Pak JK, selamat malam. Mas Bima, kalau bicara input dan output, ketika pemerintah memutuskan melarang ekspor nikel mentah, itu kan artinya pendapatan dari pajak, dari royalti ekspor itu kan berkurang. Kalau dibandingkan dengan manfaat yang didapat, yang katanya nilai tambah itu 19 kali lipat kalau tidak salah untuk nikel, itu memang sebesar itu, memang seimbang, memang lebih untung dengan kondisi sekarang atau seperti apa sebetulnya? Justru banyak diragukan nih kondisi sekarang ini. Jadi seolah-olah ada kenaikan nilai tambah, tapi kalau kita lihat secara detail misalnya ya 2020 itu masih ada tuh di China, itu masih tercatat kita mengekspor biji nikel. Biji nikel? Iya. Pada saat kita sudah melarang? Iya. Kok bisa? Iya, itu temuan dari KPK. Oh. Jadi artinya gini, artinya ada
ekspor yang seolah-olah dia produk dari hilirisasi, tetapi HS code yang ada di Tiongkok itu tercatatnya sebagai biji nikel. Kode barangnya itu ya? Kode barangnya, artinya tidak ada nilai tambah sebenarnya, itu satu. Oke. Yang kedua, kalau dulu ya, ini kan penjualan ekspor tergantung kadarnya, itu kan berdasarkan harga internasional untuk yang ore mentah. Nah sekarang ini kan seolah, kita kan nggak jual lagi ore mentah, kita jual yang hasil smelter. Tapi ternyata smelter itu membeli dari para penambang yang ada di Indonesia, itu pernah dapat datanya itu cuma 38 US dollar per ton. Ya. Yang harga di internasional itu sekitar 79 dolar per ton. Jadi artinya kita didiskon nih untuk harga di dalam negerinya. Jadi itu udah loss banyak juga. Itu yang menentukan pemerintah? Itu yang menentukan dari perusahaan nikelnya. Maksud saya harga 35 itu yang menentukan dari perusahaan smelternya. Karena mereka bilang begini kan, ini kan nggak mungkin Anda menjual ore mentah. Satu-satunya cara adalah lewat kami, lewat perusahaan smelter. Maka di situ nggak ada daya tawar dari penambang nikel itu untuk menjual sesuai dengan harga internasional. Dan di situ lossnya banyak. Yang ketiga, kalau diklaim misalnya hilirisasi meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pajak turunannya, nggak terjadi juga. Rasio pajak kita itu justru berada dalam titik yang terendah. Justru pada waktu kita rame melakukan hilirisasi. Karena dilarang ekspor tidak dapat itu. Dilarang ekspor. Tax holiday juga. Bea keluarnya nggak dapat. Kemudian juga dari sisi PPH dan lain-lain, udah kan sampai puluhan tahun bisa mendapatkan hampir 0% kan gitu. Nah satu lagi. Yang kalau kita lihat nilai tambah ini, kita bicara nilai tambah yang itu satu masih meragukan. Yang jelas masyarakat di sekitar lokasi penambangan ini kan mendapatkan dampak negatif yang cukup besar. Jadi banyak perbankan di luar dari Tiongkok ya, itu ragu membiayai proyek smelter. Maksudnya perbankan asing nih? Perbankan asing ya. Di luar Tiongkok? Di luar dari Tiongkok ya. Karena? Itu salah satunya karena nggak lolos standar lingkungan hidupnya. ESG itu ya? ESG standar, Environment social governance. Karena apa? Satu, ternyata dari industri mobil listriknya, yang paling ujung nih kan nikel maunya mau ke sana. Betul. Itu ternyata emisi karbon yang paling besar, itu bukan dari tambangnya. Tambang itu sekitar 17%. Yang 36% adalah proses hilirisasi yang terjadi sekarang ini. Malah meningkatkan emisi karbon? Karena double. Udah dia dapat dari proses tambang yang mungkin tidak comply dengan aturan lingkungan, kemudian smelternya itu masih menggunakan PLTU batubara. Itu problem. Jadi banyak perbankan yang mundur itu setelah melihat praktek smelter nikel di Indonesia kok begitu liberalnya. Ya, itu yang mungkin harus jadi evaluasi dari sisi lingkungan. Ya smelter harus mematuhi itu. Mas Zulfikar, kan nilai tambah yang meningkat itu kan sesuatu yang baik sebetulnya. Ketika kita ingatlah zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda begitu, itu kan benar-benar Indonesia dieksploitasi begitu rupa. Tapi kalau mendengar penjelasan tadi yang disampaikan Mas Bima, ini kan artinya ada yang kurang pas. Nilai tambah itu akhirnya kelihatannya lebih banyak diperoleh investor asing yang bermain di smelter nikel daripada orang Indonesia. Lalu yang kedua tadi Anda sudah katakan, ini kan masa eksploitasinya kelihatannya tidak lama lagi ya, hanya sekitar 10-15 tahun maksimal. Artinya kalau ini terus dibiarkan, dan ini kan polanya ditiru juga oleh pemerintah dengan bahan-bahan tambang yang lain kan, bauksit juga yang lain-lain. Ini ada yang bisa diluruskan tidak kalau ini dianggap menyimpang? Sekarang gini, kita bicara undang-undang dasar kita sudah jelas menyebutkan tanah dan air dan segala macam yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara Konstitusi untuk kepentingan rakyat. Iya, pasal 33. Pasal 33. Undang-undang dasar 45. Sekarang kepentingan rakyat mana? Rakyat dari negeri Tionghoa, Cina, ya, atau rakyat kita? Ini harus jelas dulu rakyat mana ini yang mau kita sejahterakan, kan gitu. Dengan kita memberikan sebuah tax holiday saja, itu sebuah karpet merah yang sudah jelas-jelas memberikan sebuah ruang, kesempatan kita memberikan kekayaan kepada negeri orang lain. Nah, sementara manfaat kita secara nasional ini apa? Tapi pertanyaannya Pak Zulfikar, ini kan Anda Komisi 7, Komisi Energi, counterpart dari pemerintah.
Kan harusnya juga memberikan pandangan-pandangan seperti ini sebelum izin-izin itu diberikan kepada smelter-smelter yang saat ini banyak dari Tiongkok. Kenapa tidak dicegah pada saat itu tuh, Pak Zulfikar? Kenapa baru kelihatannya sekarang begitu? Bagaimana? Nah sekarang gini, izin ini kan ada izin yang bersifat resmi, ada juga izin atensi. Apa? Izin yang bersifat atensi. Maksudnya apa ya? Atensi itu ya izin yang sifatnya sudah ya ini karena dia memiliki nilai kapital yang tinggi, ya dia siap berinvestasi dengan 30 triliun di Indonesia, ya kan? Iya, tax holiday tadi. Lalu janji-janji ABCD, ya kan? Otomatis ya percepatlah izinnya seperti itu. Oh. Jadi sementara mungkin untuk pengusaha nasional itu mungkin juga ada hambatan untuk bisa mendapatkan izin itu. Jadi ya saya katakan kadang nih kita nih sudah menuju ke negara dongeng, negeri dongeng ya. Iya. Yang kita bicarakan ini kan bukan dongeng, ini kan kisah nyata di kehidupan sehari-hari. Iya, tapi kan? kita sudah menuju ke negeri dongeng. Kenapa itu? Negeri dongeng, undang-undang yang jelas itu banyak yang dilanggar. Aturan dilanggar, ya kan? Berarti bisa disemprit dong oleh DPR? Nah sekarang kan kebijakannya sudah juga kita mencabut beberapa iup yang bermasalah, cabut iup yang bermasalah. Nah tetapi kan pertanyaannya ke depan, ketika iup yang dicabut itu lalu datang lagi investor-investor dari luar, nah hampir yang tertarik terkait masalah nikel ini banyakkan dari Cina. Kenapa berani investor Cina yang lebih banyak tertarik ke Indonesia? Ya mereka mendapatkan sebuah ruang kesempatan dan fasilitas yang lebih. Karpet merah seluas-luasnya. Karpet merah seluas-luasnya karena ada lobby-lobby yang mereka berikan sebuah janji-janji antar komitmen masing-masing seperti itu. Atau jangan-jangan mungkin karena di Komisi 7 Pak Zulfikar kalah suara ya, jangan-jangan. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges kembali selesai jeda berikut ini.